uzlah, tentang riyadhah, tentang tafakur, tentang infirad, ya. Tutorial video ini sudah banyak ya. Ada yang 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, ada yang 4 bulan yang lalu ya. Tafakur sudah dijelaskan ya. Kenapa ini tafakur di atas, tafakur di bawah? Orang kalau belum uzlah, mau melakukan uzlah, mau melakukan riyadhah, mau melakukan infirad, mau melakukan i'tikaf, mau melakukan khalwat, mau melakukan meditasi, mau melakukan semadi, mau melakukan hening, rata-rata mikir dulu. Tafakur itu berpikir, mikir-mikir. Nanti jam berapa, mulainya bagaimana, nanti ruangnya, kamarnya, kalau mau di kamar lampunya dimatikan. Kalau nggak hening, carilah tempat yang hening, luas, mau di gunung, hutan, sungai, ya, di pinggir sungai maksudnya, di pinggir laut, yang tempat yang hening-hening. Nanti setelah melakukan ini, pasti tafakur juga, berpikir juga, karena ada fase-fase, ada pengalaman-pengalaman, ada perjalanan jiwa yang terekam atau yang terlihat secara batin, itu terlihat. Sehingga ada orang, saya kok melihat wujudnya tapi baru separuh. Saya melihat cahaya ini, saya melihat cahaya ini, saya melihat wujud ini, saya melihat bentuk ini, saya di atas awan, saya melihat ke bawah, nggak ada bawah, terang nggak ada matahari, juga tidak ada bulan, terangnya nggak bisa diungkapkan, terangnya, jelasnya, apalagi tidak ada cahaya. Kalau ini kan terang, ada cahaya lampu ini. Kalau di luar terang, ada cahaya matahari. Kalau di alam jiwa terang tapi tidak ada cahaya. Itu kan pertanyaan yang ada di dalam diri masing-masing orang yang sudah khalwat, orang yang sudah semadi. Nah, disitulah perlu tafakur, perlu bermuajahah, bertatap muka, saling ngisi, saling sinkron. Sebenarnya para subscriber itu sudah pinter-pinter, karena yang mengundang kami itu bukan mau belajar, cuman mau nyingkron-nyingkronin. Tapi saya sangat bersyukur kalau dari nol lama, tapi kalau cuma nyingkronin cepat. Ya, ini videonya sudah banyak. Tutorial, judulnya ya, tutorial khalwat, tutorial wusul, itu judul. Tutorial khalwat, tutorial wusul, tutorial khalwat Jahangiri channel. Ini mohon maaf bagi yang belum nyimak ya, kalau yang maksudnya untuk yang belum nyimak, kalau yang sudah nyimak ya kami mohon maaf. Tutorial khalwat Jahangiri channel, Arif Billah Jahangiri channel, Guru Sejati Dipulihkan Jahangiri channel, Pintu Langit Terbuka Jahangiri channel, nanti keluar. Itu adalah tata cara yang ini ya. Jadi bahwa orang mau pinter itu adalah nafsu. Orang mau makan adalah nafsu. Orang mau kerja adalah nafsu. Orang mau beli pakaian adalah nafsu. Orang mau bikin rumah adalah nafsu. Kan keinginan. Orang mau apa saja, kalau mau punya keinginan, itu namanya nafsu. Nafsu, nah, perangkat setan. Jadi begini loh, ibaratnya apa ya, ini analoginya luas. Mau analogi yang mudah, tapi ada kode etik. Analogi yang dalam, susah mencari, juga nanti susah dijabarkan. Jujurnya begini, keinginan apa saja, itu namanya nafsu. Yang ini rasa ya, ini rasa. Nah ini yang disebut namanya. Contoh, ibarat ini ibarat ya. Cabe nama, pedas rasa, itu aja. Nanti luas, oh yang pedas juga bukan cuma cabe, nanti luas lagi. Orang dimarahin sama orang juga pedas, ditampung juga pedas. Jadi nama pedas diluaskan, nama pedas diluaskan wujudnya, nama manis diluaskan wujudnya, ya, semua diluaskan, ya. Nama sendal diluaskan, nama mobil diluaskan, nama langit diluaskan, nama bumi diluaskan,
Nama orang juga diluaskan, nama bapak diluaskan. Siapa saja boleh jadi bapak, ya, siapa saja, bukan satu sosok. Nama nabi diluaskan, nama rasul diluaskan, ya, mohon diluaskan. Jadi jangan takut bahwa orang kepingin pintar itu nafsu, orang kepingin sodako juga nafsu kok. Oh, saya sodako karena kasihan, boleh. Itu ada keserempet dengan, ya, ingat ya, sodako itu ada dua sisi. Kalau karena kasihan tanpa ada efek apapun di sini, tidak ada agar punya pahala itu. Saya sodako agar mendapatkan pahala, berarti bukan sifat insan kamil, ya. Masih sifat orang atau manusia. Biasanya manusia. Kalau di sini, kalau seseorang sedekah, memberi, ingin dipuji, berarti sifatnya orang, ya. Kalau manusia itu masih goyang, kadang ingin dipuji, kadang ingin pahala, ya. Kadang ingin dipuji, kadang ingin pahala, sudah beda. Di sini naik sudah nggak mau dipuji, cuman di sini masih ada rekaman pahala. Oh, saya sedekah dapat pahala. Nah ini, ya. Tapi kalau sudah insan kamil, itu sudah ikhlas, nggak ada rekaman apa-apa, udah ngasih aja. Makanya belajar sedekah, belajar memberi lah. Kalau memberi ini luas juga. Memberi pencerahan, memberi senyum, memberi kelegaan, kenyamanan. Jadi kalau kalimat memberi jangan cuma terfokus kepada satu titik, harta jangan, luas. Dengan tenaga membantu, menjinjing, luas memberi, ya. Kalau sudah insan kamil itu sudah tidak ada rekaman apa-apa. Artinya begini loh, ya udah memberi aja. Karena kalau orang insan kamil itu sudah merasa dirinya tidak ada, karena memang tidak ada, dicari nggak ada kan, pasang nggak ada, adanya apa ini, nggak ada. Kita harus mencari, melihat yang ada di dalam diri kita. Ngefokus. Jadi semua ini, ya, semua ini bukan cuma ini, ya, semua apapun, mau nama syaitan, mau nama apa, semuanya berasal dari Gusti Allah. Kembalinya juga kepada Gusti Allah. Yo, tidak ada kategori kecuali, semua isi langit bumi. Ya ini Ali Imronnya. Ali Imron 109. Semua langit bumi itu asalnya dari Gusti Allah. Al-Baqarah 156. Isinya semua miliknya Gusti Allah, urusannya juga Gusti Allah. Jadi kalau orang-orang insan kamil itu sudah tidak merasa memiliki. Orang Ali Imronnya langit bumi itu kepunyaannya Gusti Allah, berarti saya tidak boleh memiliki. Lah itulah yang menjadi kemelekatan, keakuan, yaitu aku yang mana. Akan tetapi orang-orang yang sudah suwung, sudah selalu dikembalikan ilaihi raji'un. Sistem kerja apa saja, sistem sodakoh apa saja, perilaku apa saja, langsung dikembalikan kepada Gusti Allah. Karena sejatinya manusia itu tidak ada. Sehingga di saat memberi jangan merasa melekat kepada raga kasar. Lah kalimat ngapura, kalimat Allah Muhammad, ini mohon diluaskan. Kalau kalimat Muhammad jangan satu sosok. Kalau sosok yang disebut Nabi Muhammad itu ya di Mekah, itu namanya Ahmad, Sayyidina Ahmad. Beliau terkenal Muhammad karena beliau terpuji, perilaku uswatun hasanah. Ya, beliau terpuji
Ya, Muhammad itu artinya terpuji. Nanti Muhammad artinya luas lagi. Kami yang lagi berbicara adalah Muhammad yang ada di sosok Ahmad. Beliau terpuji, uswatun hasanah. Ya, perilaku loh di sini ya. Kalau kalimat perilaku berarti umum. Jangan menyangkut kepada seremoni ya. Perilaku. Karena Al-Baqarah 82-nya jelas ya. Di situ yang dinilai perilaku, bukan seremoni. Perilaku. Ya. Kalau kami lagi menjabarkan sudut pandang Sayyidina Ahmad bin Abdullah atau Abdillah bin Abdul Muthalib ya, itu disebut Muhammad karena beliau perilakunya baik, sopan, santun, makanya disebutlah Muhammad. Julukan atau apalagi ya, julukan, sebutan atau nama kehormatan. Lah nama kehormatan beliau Nabi Ahmad bukan cuma Muhammad, tapi ada Toha, ala Toha, Yasin, Mustafa, Al-Amin, yang melekat kepada Sayyidina Ahmad itu nama Muhammad, sehingga orang memahami syahadat tain ya, syahadat yang pertama tauhid, syahadat yang kedua Rasul, bingung. Kalau syahadat Rasulnya dianggap yang di Mekah, umpamanya yang di Arab Saudi, lah beliau juga sudah tidak ada. Bagaimana mau bersyahadat? Karena syahadat artinya bersaksi, menyaksikan. Syahadat itu bersaksi, bukan berucap. Praktek syahadat rata-rata sudah pada kemari. Ada yang kami diundang, ya. Jadi mohon. Jadi di sini terus terang kami, ya ini sebenarnya kode etik juga. Pokoknya nggak usah ragu. Jangan sampai silo, oh nanti ongkos sebegini, enggak. Ya, jangan. Ya, janganlah. Jangan takut. Kita ingin pintar, ingin tahu, ingin bersyahadat. Ya, bersyahadatnya itu bersaksi. Ya, bersyahadatnya itu bersaksi. Ya mohonlah, karena kami sendiri selalu menyampaikan kepada subscriber, kalau mau undang kami, yang penting diongkosin. Ya, yang penting diongkosin. Jangan berpikir nanti mahal, tidak. Yang penting kami diongkosin. Sudah banyak bukti ya. Para subscriber yang undang kami sudah banyak bukti bahwa kami tidak minta yang lain-lain, yang penting diongkosin. Karena kami nggak bisa terbang, ya, nek mabur dewi rapopo. Ya. Jadi syahadat itu disuruhnya bersaksi. Lah surat Al-A'raf, ya surat Al-A'raf ini bagi yang sudah nonton mah. Yang sudah nyimak, Pak Syam ulang-ulang dulu. Di sini, di alam rahim, Gusti Allah menceritakan, menjelaskan di Al-Qur'annya, setiap manusia di alam rahim sudah bersaksi. Di saat keluar di dunia disuruh bersyahadat, bersaksi, masyiatil balik, itu disuruh bersaksi. Setelah tua, kalau dari kecil sampai dewasa sampai tua kok enggak bersaksi, itu ada di rukun haji yang terakhir. Wukuf Arafah, wukuf itu diam, Arafah mengenal. Nanti kalimatnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang artinya siapa yang mengenal dirinya niscaya kenal Tuhannya. Siapa yang mengenal dirinya sungguh telah mengenal Tuhannya. Ya,
Itu mau disebut makalah silakan, mau disebut hadis silakan. Wong makalah itu juga asalnya dari Gusti Allah. Hadis nabinya juga berasal dari Gusti Allah. Jadi ini semua yang ada di langit, yang ada di bumi, termasuk isi penjabaran ini dari Gusti Allah. Jadi kalau ada kalimat syaitan, jangan ekstrim orang tiap hari. Tiap hari kita menggunakan syaitan. Cuman tidak boleh condong kepada syaitan. Condong kepada syaitan, dunia isinya ini hancur. Condong kepada malaikat, dunia tidak berkembang. Nah, kalau orang malaikat itu patuh pasrah, insan kamil itu sudah patuh pasrah, ya. Nah, kalau patuh semua di dunia ini bersifat malaikat semua, nah penjara kan tutup. Kehidupan dunia susah, tidak akan berjalan. Itu sunatullah, sudah digaris. Ada plus, ada minus, ada atas, ada bawah, ada langit, ada bumi, ada surga, ada neraka. Itu sistematis, ya, sistemik itu yang harus dilewati. Tidak boleh dihindari, bencana harus ada. Itu sudah sistem. Gempa harus ada, itu semua sudah sistemik, nggak bisa dirubah karena ada kalimat rukun iman yang keenam, takdir buruk, takdir baik, takdir buruk, semua berasal dari Gusti Allah. Lah, bukan cuma takdir, ini kalimatnya Al-Baqarah 156. Apapun. Jadi kalau sekarang kan udah nggak takut. Oh, saya mau belajar sendiri kholwat. Sekarang begini, Nabi Ahmad bin Abdullah atau bin Abdillah silakan. Ya, Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu belajar gurunya siapa? Rata-rata kami dulu menganggap gurunya malaikat Jibril. Sehingga di sini tersosok, betul itu Jibril, tapi sistem kita jangan menyosok. Jibril itu ibarat jabar, menjabarkan. Orang kalau ingin menjabarkan sesuatu apapun, berarti kan nafsu. Orang kepingin pintar, oh ini artinya ini artinya ini, berarti nafsu. Jadi kita harus meluaskan seluruh ilmunya Gusti Allah, ya. Jadi ini video tentang ini sudah banyak sekali ya, tentang kholwat. Tata caranya ada dari yang masih awam sampai yang sudah pertengahan, beda-beda itu ada ya. Yang masih awam ketik guru sejati dipulihkan Janggiri Channel, itu yang masih awam. Kalau yang sudah mulai sedang, judul video Arif Billah Janggiri Channel. Nanti naik lagi Pintu Langit Terbuka Janggiri Channel, ketik ya. Jadi juga jangan memaksakan diri ya, kalau kholwat jangan memaksakan diri, belajarlah tiap malam setengah jam ya, setengah jam. Nanti dengan sendirinya nambah 1 jam. Nanti kalau udah nikmat, kalau pertama kali jangan memaksa sampai 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam, mohon jangan. Nanti dikhawatirkan jadi wali jadab. Walinya yang semedi itu jadab, nggak masalah sama Gusti Allah, masalahnya sama keluarga. Rata-rata kalau wali jadab sudah nggak ngurusin keluarga, tentang sunatullah, perekonomian, kebutuhan raga kasar, ya. Nanti kalau dipaksakan lagi ada godaan, ada judul video godaan kholwat sangat nikmat ada. Nanti dikasih tahu jimat-jimat. Nah itu juga nanti di situ tergiur oleh jimat, lupa yang punya jimat. Jadi kita bukan cuma kholwat saja, ibadah kita tiap hari itu kita jangan tergiur oleh pahala, tapi tergiurlah yang punya pahala atau yang memberi pahala. Karena akan tahu
Nanti pahala itu sebenarnya ada enggak? Seperti apa? Nanti dijelaskan. Kalau kita hanya merekam pahala. Nah di sini belum, pahala itu kayak apa sih ya? Kan selama ini kita mengagung-agungkan pahala, lupa tidak mengagungkan yang punya pahala. Ya mohon mungkin sudah ya artinya intinya jangan takut. Ini mohon Al-Anfal ayat 35 dibuka, nanti surat-surat yang lain gampang masuk. Bila mana nanti ada kekurangan, kurang luas. Yang jelas begini, ada yang sengaja kurang luas karena ada kode etik. Ini yang kami jabarkan tadi. Kalau kalimat Muhammad jangan tersosok satu, karena nama Muhammad banyak ini. Dari dulu hingga sekarang nama Muhammad banyak jangan tersosok karena kalau tersosok di Arab Saudi itu namanya Ahmad. Ini mim berarti ada 3 ini kan mim tasdid, ini mim 1, ini berarti mim 2 bagi yang ahli tajwid tahu ini mimnya ini 2. Tuh, mohon diartikan luas ini. Mim arti yang terbanyak, videonya sudah ada di alif lam mim ada. Jadi pretelan huruf hijaiyah sudah banyak videonya Pretelan huruf hijaiyah videonya sudah ada dari alif bata semua maknanya. Jadi kalau 3 biji itu jelas kalau hukum Arabia itu jamak atau banyak, berarti nama Muhammad itu banyak. Namanya banyak loh, sosoknya juga banyak, jangan satu sosok karena ini adalah gelar atau julukan. Contoh, gelar sebagai bapak siapa saja, wujudnya beda-beda. Gelar sebagai bupati, wujudnya siapa saja. Gelar sebagai camat, wujudnya siapa saja. Mohon diluaskan Jadi artinya kita hidup disuruh di tengah-tengah menjadi manusia. Jangan condong ke setan, jangan condong ke malaikat. Tapi ada yang condong ke setan, ada yang condong ke malaikat. Karena begini, ini manusia adalah penyeimbang langit bumi. Ini insan kamil penyeimbang orang. Jadi jumlah orang dan jumlah insan kamil itu seimbang. Makanya adanya di manusia. Umpamanya ini pasti seimbang karena langit bumi. Kalau umpamanya orang semua, kalau orang itu ibarat kiri. Kalau jalan begini nggak seimbang. Jadi harus ini sistem, bukan berarti harus ini sistem. Kalau kita kepanasan berteduh, kalau kita minum air panas ditiup atau didiemin biar nggak panas. Tapi kadang-kadang kan kalau nggak panas nggak enak. Panas itu berasal dari api anar atau neraka. Ekstrim lagi kalau saya mengartikan neraka. Anar itu api. Kita tiap hari membutuhkan api atau membutuhkan rasa panas. Rasa dingin tidak akan kuat, pasti nanti membutuhkan rasa panas. Rasa panas membutuhkan rasa dingin. Itu sistemik sistematis, tidak bisa dihindari. Saya harus begini, nggak bisa. Dari jam 1 langsung jam 6 nggak bisa, harus urutan. Itu sistemnya itu. Dari angka 1 langsung angka 9 nggak bisa, harus sistem. Itu proses sunatullah empan papan. Kalau kalimat kami yang saya jabarkan, sunatullah empan papan. Kalau bahasa Indonesianya situasi dan kondisi itu diklirkan, disinkronkan atau diresonansikan. Karena kalau sinkron secara kalimat, tapi ada yang tidak sinkron secara dalam, resonansi getaran di dalam. Mungkin cukup sekian Jadi
Jangan takut belajar tanpa guru, jangan takut ya, karena ingin belajar itu nafsu ya yang punya setan. Nanti totalitas ke atas semuanya Gusti Allah, karena yang lain tidak ada ya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.